Bismillahirrahmanirrahim. Pak Udin ke Pulau Batam membawa minuman, botolnya jatuh. Mohon izin menyampaikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Ayah bunda yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan, dan hanya dengan kacamata iman kita bisa melihat bahwa ini merupakan anugerah yang sangat besar. Maka tidak layak kita menyia-nyiakannya, maka kita harus sungguh-sungguh menunjukkan kepada Allah. Kita mensyukuri nikmat ini dengan terus berusaha memberikan atau melakukan amalan-amalan terbaik, dengan harapan dari segala amalan yang kita lakukan itu kita layak untuk mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu siapakah orang-orang yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah? Merekalah orang-orang yang sedikit amalnya dan kurang istighfarnya. Lalu bagaimana caranya agar kita mendapatkan rahmat dan ampunan Allah? Tukang delman membeli tasbih, juga buah untuk berbuka. Agar ampunan dapat diraih, maka beribadahlah sepenuh jiwa. Artinya, kita harus bisa memaknai semua amal yang kita lakukan betul-betul dari hati yang paling dalam, dengan harapan yang sangat besar kepada Allah. Kita berharap Allah berikan ampunan dari setiap amal-amal yang kita kerjakan. Maka amal apapun yang kita lakukan dengan niat, dengan dasar yang semacam ini, itu akan menunjukkan, akan terlihat berbeda, terutama akan mengena ke hati kita. Jadi amalan yang dari hati juga akan mengena ke hati, terutama hati-hati kita. Maka semakin banyak amal, maka akan semakin terus tersirami hati itu. Maka orang yang banyak amalnya cenderung akan lebih baik, ya, akan jadi lebih baik dirinya ataupun amal-amalnya akan semakin baik dan terus baik. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung yang bisa mendapatkan rahmat dan ampunan Allah pada Ramadan kali ini. Ayah bunda yang dirahmati Allah, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau pernah berkata, hisaplah dirimu sebelum dihisap. Hisaplah dirimu sebelum engkau dihisap. Kalimat yang sudah biasa kita mendengarkan, tetapi juga sering kita mengabaikan. Ketika kita abai dengan kalimat ini, maka bisa jadi karena merasa sedikitnya dosa. Bisa jadi merasa aman dari azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bisa jadi juga menunjukkan kesombongan di hadapan Sang Khalik. Maka itulah dosa-dosa kita, itulah kesalahan kita. Jika ini terus berlangsung, maka kita dalam keadaan lalai dan terus lalai, dan ini tentunya akan membahayakan kehidupan akhirat kita. Dan juga akan punya dampak kepada kehidupan dunia kita, tentunya akan jauh dari keberkahan karena menunjukkan kita tidak dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sensitif, tergetar hati dengan kalimat ini, maka itu menunjukkan tanda mengenal kealpaan atau kekurangan diri kita, bahwa kita senantiasa bergantung kepada Allah. Itu juga menunjukkan bahwa kita selalu ingat akan dosa-dosa kita yang banyak. Dan itu juga pertanda hati yang selalu mengingat kehidupan akhiratnya. Ayah bunda yang dirahmati Allah, kebiasaan muhasabah dalam kehidupan kita, terutama dalam 24 jam, waktu yang Allah masih pinjamkan kepada kita, merupakan satu karakter yang perlu untuk terus kita kuatkan. Kenapa? Hal ini penting. Di antaranya karena dahsyatnya azab dan kemurkaan Allah. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan yang sempurna pada kebaikan, pada amal-amal sholih,
Maka sebaliknya Allah pun memberikan balasan yang sempurna ketika memberikan azabnya. Sampai-sampai orang yang di kiri kanan pun tidak mengetahui kalau seseorang itu sedang diazab oleh Allah. Kalau seseorang itu sedang mendapatkan hukuman dari Allah. Sebegitu dahsyatnya azabnya Allah ketika di muka bumi. Mungkin salah satu contoh yang kita bisa lihat adalah ketika sakaratul maut. Walaupun sakaratul maut belum tentu merupakan azab dari Allah, karena memang sakitnya sakaratul maut dalam salah satu asa disebutkan sakitnya 300 kali bacokan pedang. Berarti begitu dahsyatnya sakaratul maut. Maka itu juga satu terminal nantinya yang akan kita lewati, yang harus kita juga takuti. Ketika seorang sakaratul maut, maka orang-orang di kiri kanannya tidak mengetahui bahwa dia sedang dalam keadaan sakit yang sangat luar biasa, merasakan sakaratul maut. Maka sepertilah dahsyatnya azabnya Allah. Dan yang lain diantaranya, Allah bisa mengazab kita karena dosa kita berupa penyesalan, penyesalan yang berkepanjangan, kemudian juga kesedihan yang dalam, yang tidak ada obatnya. Dan ini tentunya azab Allah untuk dosa-dosa kita ketika masih di dunia. Belum lagi nanti azab di padang mahsyar, di alam kubur, kemudian juga di mizan, lalu di Shiratal Mustaqim. Dan kita takutlah kepada kejutan-kejutan yang besar nanti di hadapan Allah. Apa itu? Ternyata Allah murka kepada kita karena dosa-dosa yang kita anggap sepele. Jadi ini yang kita takutkan. Maka kita perlu untuk terus bermuhasabah, menghitung-hitung. Agar kita sadarkan diri ini, kita perlu terus untuk dekat dengan Allah. Kita perlu terus pertolongan Allah untuk bisa beribadah yang banyak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan kondisi ini akan menjadikan kita tidak sombong dengan amal-amal yang kita lakukan. Senantiasa kita merasakan, tetap satu sisi kita khawatir, jangan-jangan tidak sempurna amal kita, tapi di satu sisi kita juga berharap Allah ridho pada amal-amal yang kita lakukan. Kemudian kenapa kita juga terus perlu untuk bermuhasabah? Karena banyaknya dosa-dosa kita. Dari sejak kita balik sampai sekarang dan sampai nanti ajal menjemput, khawatirnya waktu yang Allah masih pinjamkan tidak cukup untuk menghapus dosa-dosa kita yang banyak. Berarti kita sedang berkejar dengan waktu. Lalu yang berikutnya, tidak ada jaminan Allah terima amal-amal kita. Tapi ini bukan berarti bahwa kita menjadi pesimis untuk beramal. Teruslah beramal dengan keyakinan Allah Maha Rahman, Allah Maha Pengasih. Berharap entah dari amal yang mana Allah suka, sehingga Allah masukkan kita ke dalam surganya. Karena masuk ke dalam surganya Allah itu adalah karena rahmat Allah, bukan karena kumpulan dari amal-amal kebaikan kita. Kemudian kenapa kita juga perlu untuk terus bermuhasabah diri agar kita menjadi orang yang waspada dengan dosa-dosa kita? Karena hebatnya agenda-agenda ataupun program-program musuh-musuh kita, baik dari golongan jin ataupun manusia, yang berusaha untuk menjauhkan kita dari amal-amal soleh, dari kesolehan, dari jalannya Allah. Nah, ayah bunda yang dirahmati Allah, inilah kenapa kita perlu untuk terus waspada dengan dosa-dosa kita yang banyak, untuk terus bermuhasabah agar kita selalu terkondisikan. Sekarang kita coba lihat apa dampak ketika kita selalu dalam kondisi bermuhasabah, selalu introspeksi diri. Di antaranya yang pertama itu akan membersihkan hati kita, karena diingatkan dosa-dosa kita yang banyak, ya. Sebagaimana dalam surat Al-A'raf ayat 201, di situ Allah menyampaikan ketika dibisikkan oleh setan-setan tentang amal-amal atau kejahatan atau maksiat, maka seseorang itu akan segera ingat Allah, maka akan dinampakkan oleh Allah dosa-dosanya yang banyak. Nah, berarti dengan begitu hati kita akan terjaga untuk berhitung melakukan amal-amal maksiat atau kemaksiatan, karena dosa kita yang lain yang ada itu sudah sangat banyak, gitu ya. Kemudian yang akan kita dapati adalah pribadi yang selalu waspada, ya tadi. Kemudian yang berikutnya kita akan disibukkan dengan amal-amal kesolihan. Kenapa?
Karena kita sadar betul dosa-dosa kita yang banyak itu sangat menghantui kita, khawatir kita dalam keadaan dimurkai oleh Allah. Khawatir timbangan kita nanti di mizan lebih berat yang sebelah kiri daripada yang sebelah kanan. Nah, kemudian juga dampak ketika kita selalu bermuhasabah diri adalah kita akan senantiasa dalam pengawasan Allah, dalam penjagaan Allah. Dan Allah menyebut kita sebagai hamba-hambanya. Itu disebutkan dalam surat Al-Hijr ayat 42. Nah, kemudian kita tadi ya, dengan banyak beramal kita akan menjadi manusia yang produktif. Ya, karena banyak amal-amal yang kita lakukan, karena kita berharap dari amal-amal itu kita akan mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah. Buah naga dibelah 4, semoga bermanfaat. Ayah bunda yang dirahmati Allah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita dengan bermuhasabah diri bisa dihindarkan dari penyesalan yang berkepanjangan dan kesedihan yang dalam yang tidak ada obatnya kemanapun kita akan mencari. Ahwan minkum, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.